Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Syafirda dengan NPM B1A022130. Saya berasal dari kelas B Hukum Tindak Pidana Lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tindak pidana lingkungan, kajian hukum dan implementasinya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait pengertian tindak pidana lingkungan dan dasar hukumnya. Tindak pidana lingkungan adalah perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dan dilarang oleh hukum. Contohnya, pembuangan limbah berbahaya ke sungai atau penebangan hutan tanpa izin. Dasar hukum tindak pidana lingkungan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang biasa disingkat dengan UU PPLH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait jenis tindak pidana lingkungan. Yang pertama, pencemaran seperti polusi udara akibat industri, pencemaran air oleh limbah atau pencemaran tanah. Yang kedua, perusakan lingkungan, misalnya pembakaran hutan atau tambang ilegal. Yang ketiga, pengelolaan limbah tanpa izin, terutama limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Yang keempat, perburuan satwa dilindungi yang merusak ekosistem, dan selanjutnya pelanggaran izin lingkungan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Selain dasar hukum UU PLH tadi, ada dasar hukum lainnya juga seperti KUHP pasal 187 sampai 188 untuk kasus kebakaran hutan atau lahan. Selanjutnya, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perikanan untuk kasus khusus. Selanjutnya, peraturan daerah yang mengatur pengelolaan lingkungan di tingkat lokal. Jadi, hukum lingkungan itu tidak hanya satu undang-undang, tapi lintas sektor. Selanjutnya, saya akan membahas terkait sanksi tindak pidana lingkungan. Yang pertama, sanksi penjara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Yang kedua, sanksi administratif. Berdasarkan pasal 76 Undang-Undang PPLH, sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, penghentian kegiatan atau penyitaan alat. Selanjutnya, pembukuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Yang ketiga, sanksi perdata. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang PPLH, pelaku dapat digugat secara perdata. Yang pertama, membayar ganti rugi kepada korban yang dirugikan, melakukan pemulihan lingkungan, reboisasi dan membersihkan limbah. Ada beberapa contoh kasus tindak pidana lingkungan seperti kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan, biasanya akibat pembukaan lahan sawit. Yang kedua, kasus limbah PT Freeport yang mencemari ekosistem sungai di Papua. Yang ketiga, perusakan hutan adat untuk perkebunan skala besar. Selanjutnya, pembuangan limbah B3 ke sungai oleh beberapa pabrik. Sekarang saya akan menjelaskan terkait upaya penanggulangan. Yang pertama, pencegahan, misalnya lewat AMDAL dan izin lingkungan yang ketat. Yang kedua, penegakan hukum baik pidana, perdata maupun administratif. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat, karena tanpa partisipasi masyarakat hukum tidak akan berjalan. Selanjutnya, peran LSM dan lembaga lingkungan yang ikut mengawasi dan memberi advokasi. Baiklah, sekarang kesimpulan. Tindak pidana lingkungan mengancam keberlanjutan hidup manusia dan alam. Diperlukan penegakan hukum yang tegas agar memberi efek jerat. Kerjasama semua pihak sangat penting, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan karena kerusakan lingkungan sering sulit dipulihkan. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.